Memang dasar orang miskin. Pasti kamu yang ambil kalungku kan? Ayo geledah tasnya. Teriakan itu menggema di seluruh ballroom Hotel Bintang 5, memecah keanggunan pesta menjadi tontonan brutal. Mertuaku menunjuk tepat ke batang hidungku, sementara ratusan tamu menatap dengan jijik. Aku menangis, gemetar menahan malu saat tangan-tangan kasar satpam mulai menarik tasku. Harga diriku diinjak-injak tanpa sisa hanya karena aku menantu yang tak diharapkan. Namun, tak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa di langit-langit ruangan itu, sebuah benda kecil sedang terbang tanpa suara, merekam detik demi detik kebusukan siapa yang sebenarnya sedang terjadi, dan sebentar lagi semua akan berbalik. Halo sobat, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan dimurahkan rezekinya ya. Yuk, absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian mendengarkan cerita ini? Malam itu, Hotel Grand Hyatt Jakarta tampak lebih berkilau dari biasanya. Lampu-lampu kristal raksasa yang menggantung di lobi memantulkan cahaya keemasan ke lantai marmer yang begitu bersih, hingga bisa dijadikan cermin. Di depan pintu masuk ballroom utama, deretan mobil mewah, mulai dari Alphard hitam mengkilap hingga Porsche merah menyala, menurunkan penumpang-penumpang berbalut gaun sutra dan jas mahal. Aroma parfum bercampur wangi bunga lili segar memenuhi udara, menciptakan atmosfer eksklusif yang seolah berkata, orang biasa dilarang masuk. Aku berdiri terpaku di sudut pilar besar dekat pintu masuk, meremas ujung clutch bag kulit imitasi berwarna krem yang sudah mulai mengelupas di bagian bawahnya. Namaku Hana. Usiaku 27 tahun. Dan malam ini seharusnya menjadi malam yang membahagiakan karena ibu mertuaku, Bu Ratna, merayakan ulang tahunnya yang ke-55. Namun, alih-alih merasa disambut, aku justru merasa seperti seekor semut kecil yang tersesat di tengah pesta para raksasa. Maaf, Mbak. Pintu akses untuk catering dan staf ada di lorong sebelah kiri, bukan lewat lobi utama. Suara berat seorang petugas keamanan bertubuh tegap mengagetkanku. Aku tersentak, wajahku seketika memanas. Maaf, Pak. Saya bukan staf catering. Saya tamu undangan. Saya menantunya Bu Ratna. Petugas itu menaikkan satu alisnya. Matanya memindai penampilanku dari atas ke bawah dengan tatapan menyelidik yang tidak sopan. Ia melihat jilbab pashmina warna earth tone sederhanaku, gamis katun yang kujahit sendiri, dan sepatu flat soes yang solnya sedikit tipis. Sangat kontras dengan tamu-tamu lain yang mengenakan gaun rancangan desainer ternama. Menantu Bu Ratna? Tanyanya dengan nada sangsi, seolah aku baru saja mengaku sebagai presiden. Tapi nama Anda tidak ada di daftar VIP prioritas yang diberikan Ibu Ratna. Mohon minggir sebentar, Mbak, tamu Ril mau lewat. Kata, Ril, itu menusuk ulu hatiku. Rasanya perih sekali. Bahkan di mata satpam pun, aku tidak dianggap nyata sebagai bagian dari keluarga suamiku sendiri. Sebelum aku sempat membela diri, suara ketukan hak tinggi yang tajam dan ritmis terdengar mendekat. Suara itu beradu angkuh dengan lantai marmer. Aroma parfum bat carat yang menyengat langsung menusuk hidungku, menandakan kedatangan seseorang yang sangat kukenal. Ada apa ini ribut-ribut di depan? Bikin malu saja. Suara itu. Suara yang selalu terdengar manis di depan orang banyak, tapi berbisa saat bicara padaku. Selin, adik iparku. Wanita berusia 25 tahun itu muncul dengan gaun bodycon berwarna merah darah yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna. Bahunya yang putih mulus terekspos. Lehernya dihiasi kalung emas putih yang berkilauan. Rambutnya digerai dengan gaya wafi yang bervolume, dan di tangannya tergenggam tas Hermes Birkin hitam yang harganya mungkin bisa untuk membeli rumah kecil di pinggiran kota. Mbak Selin, sapaku pelan, mencoba tersenyum. Ini, Pak Satpam mengira aku staf catering. Selin tertawa kecil. Bukan tawa humor, melainkan tawa renyah yang merendahkan. Ia menatapku lekat-lekat, lalu menggelengkan kepalanya dramatis. Ya ampun, Mbak Hana. Wajar dong satpamnya bingung. Coba lihat dirimu, ucap Selin sambil melipat tangan di dada. Ini pesta high class, Mbak. Pesta Sosialita Jakarta. Bukan acara bakti sosial atau pengajian komplek. Kenapa pakai baju yang modelnya kayak beli di pasar malam begitu sih? Suaranya cukup keras, membuat beberapa tamu yang sedang mengantre di meja registrasi menoleh dan berbisik-bisik. Ini baju terbaik yang aku punya, Sel, jawabku lirih, menahan genangan air mata yang mulai mendesak di pelupuk mata. Dan aku bawa kado untuk Mama.
Aku buatkan syal rajut. Syal rajut? Potong Selin cepat. Matanya membelalak kaget yang dibuat-buat. Mbak, Mama itu fashion icon. Teman-temannya itu istri pejabat, pengusaha tambang, pemilik stasiun TV. Kamu mau kasih Mama barang kerajinan tangan murahan begitu? Mau taruh di mana muka Mama nanti? Kalimat itu bagaikan tamparan keras di pipi kananku. Kotak kado kecil yang kupegang erat-erat kini terasa seperti sebongkah batu panas yang membakar telapak tanganku. Di dalamnya ada syal sutra yang kurajut sendiri selama 2 bulan setiap malam setelah Fatih tidur. Benangnya memang bukan benang impor mahal. Tapi setiap simpulnya kubuat dengan doa agar Bu Ratna bisa sedikit saja membuka hatinya untukku. Aku tahu, pernikahanku dengan Damar, kakak Selin, memang tidak pernah direstui sepenuhnya. Damar adalah pewaris utama keluarga konglomerat ini, sementara aku hanyalah seorang guru honorer anak yatim piatu. Bagi Bu Ratna, aku adalah noda dalam silsilah keluarga mereka yang sempurna. Sudah, minggir. Jangan menghalangi jalan masuk. Usir Selin sambil mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. Masuk lewat pintu samping saja kalau malu dilihat orang. Lagian Mas Damar mana sih? Kok istrinya dibiarkan keliaran kayak gembel begini? Damar sedang memarkir mobil. Tadi lobi penuh. Jawabku membela suami. Halah, alasan. Mas Damar itu pasti malu jalan bareng kamu di red carpet. Cibir Selin sambil melenggang masuk, meninggalkan aroma parfum mahalnya yang memuakkan. Aku menarik napas panjang, berusaha menguatkan hati. Sabar, Hana. Lakukan ini demi Damar. Demi Fatih, batinku. Akhirnya, setelah perdebatan kecil lagi dengan satpam yang baru berakhir ketika Damar datang dan memarahi petugas itu, aku berhasil masuk ke dalam ballroom. Ruangan itu bagaikan istana dalam dongeng. Langit-langitnya tinggi dihiasi kain-kain sutra yang menjuntai. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak meja bludru biru tua dan peralatan makan perak murni. Di tengah ruangan, sebuah kue tart setinggi 2 meter berdiri megah. Namun, pusat perhatian malam itu bukanlah kue ataupun dekorasinya. Musik orkestra tiba-tiba berhenti. Lampu sorot utama diarahkan ke tangga melingkar di ujung ruangan. Di sana, Bu Ratna muncul. Ia tampak luar biasa untuk wanita seusianya. Gaun tuet ala Coco Chanel berwarna krem membalut tubuhnya yang masih terawat kencang. Wajahnya dirias flawless, dagunya terangkat tinggi memancarkan aura dominasi yang tak terbantahkan. Namun, yang membuat semua tamu menahan napas adalah apa yang melingkar di lehernya. Sebuah kalung berlian dengan liontin batu safir biru tua yang sangat besar. Sinar lampu sorot membuat batu itu memancarkan kilau menyilaukan, seolah-olah menyerap seluruh cahaya di ruangan itu. Selamat malam semuanya. Sapa Bu Ratna melalui mikrofon. Suaranya berat dan berwibawa. Terima kasih sudah datang. Malam ini spesial, karena saya mengenakan The Blue Tear, koleksi terbaru yang dihadiahkan oleh menantu kesayangan saya. Jantungku berdegup kencang. Apakah dia akan menyebut nama Damar? Suaminya Selin, Bagas? Lanjut Bu Ratna sambil tersenyum lebar ke arah lelaki perlente yang berdiri di samping Selin. Hatiku mencelos. Damar yang berdiri di sampingku hanya bisa meremas tanganku pelan, mencoba menyalurkan kekuatan. Namun aku tahu, dia pun kecewa. Bu Ratna menuruni tangga dengan anggun, disambut tepuk tangan riuh para tamu. Matanya menyapu ruangan, menyapa satu persatu sosialita dengan ciuman pipi kiri kanan. Hingga akhirnya, tatapannya berhenti padaku. Senyum di wajahnya seketika lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk tulang. Ia berjalan mendekat ke arah kami. Aku buru-buru menyalami tangannya dan menciumnya takzim. Selamat ulang tahun, Mama. Semoga panjang umur dan... Bu Ratna menarik tangannya dengan cepat sebelum aku selesai bicara, seolah tanganku mengandung bakteri. Ia tidak membalas ucapanku. Ia justru mendekatkan wajahnya ke telingaku, dan berbisik dengan nada yang sangat rendah namun tajam, penuh ancaman. Dengar baik-baik, Hana. Malam ini banyak kolega bisnis penting dan wartawan majalah gaya hidup. Jangan lakukan hal bodoh, jangan bicara sembarangan, dan jangan sentuh apapun di ruangan ini dengan tangan kotormu itu. Kalau sampai ada satu saja barang yang rusak atau hilang karena kecerobohanmu. Bu Ratna menggantung kalimatnya. Matanya melirik kotak kado kecil di tanganku dengan jijik. Lalu kembali menatap mataku dengan sorot mata yang membuat bulu kuduku meremang.
Aku pastikan kamu akan menyesal pernah menginjakkan kaki di keluarga ini. Musik jazz instrumental mengalun lembut, bercampur dengan denting gelas kristal dan tawa sopan yang terdengar seperti paduan suara kemunafikan. Bu Ratna berdiri di tengah ruangan bak Ratu Lebah yang dikelilingi koloninya. Lehernya yang jenjang menjadi pusat gravitasi malam itu. Kalung, teblutear, itu benar-benar menyihir siapa saja yang melihatnya. Batu safir biru di tengahnya dikelilingi puluhan berlian kecil yang membiaskan cahaya lampu chandelier menjadi pelangi mini yang menari-nari di kulit putih mertuaku. Jeng Ratna, itu asli Cartier atau Tiffany? Kilau birunya tajam sekali. Tanya seorang ibu berambut sasak tinggi dengan nada iri yang tak bisa disembunyikan. Bu Ratna tertawa renyah, tangannya yang lentik sesekali menyentuh liontin itu dengan gerakan teatrikal, memastikan semua mata tertuju ke sana. Ah, ini custom made, Jeng. Desain khusus dari Eropa. Anak menantu saya, Bagas, memang paling tahu selera mertuanya. Harganya? Yah, cukuplah untuk membeli 2 unit apartemen di Jakarta Selatan. Decak kagum membahana. Di samping Bu Ratna, Selin tersenyum bangga sambil menggandeng lengan suaminya. Namun, mataku menangkap sesuatu yang ganjil. Saat Bu Ratna sibuk meladeni pujian, Selin diam-diam merogoh clutch bag mahalnya. Ia mengeluarkan ponsel, layarnya menyala sebentar menampilkan sebuah notifikasi pesan singkat. Wajah Selin yang semula berseri, mendadak tegang. Dahinya berkerut, dan matanya bergerak gelisah membaca pesan itu. Aku berdiri cukup dekat di balik pilar untuk melihat jarinya mengetik balasan dengan gemetar cepat. Sebelum akhirnya ia mematikan layar ponsel dan kembali memasang topeng senyum manisnya seolah tak terjadi apa-apa. Ada ketakutan di mata adik iparku itu, sebuah kecemasan yang coba ia tutupi dengan lapisan bedak tebal dan kemewahan palsu. Hana! Sentakan suara Bu Ratna memuyarkan lamunanku. Mertuaku itu menatapku tajam dari kejauhan, lalu melambaikan tangannya dengan gestur memanggil pelayan. Dengan langkah ragu, aku mendekat. Damar sedang pergi ke toilet sebentar, meninggalkanku tanpa tameng. Ya, Mama? Tanyaku sopan. Bu Ratna menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu mendengus. Daripada kamu berdiri diam seperti patung pajangan yang merusak pemandangan, lebih baik kamu berguna sedikit. Itu pelayan catering sedang kewalahan di bagian VIP. Bantu bagikan canape dan champagne ke meja teman-teman arisanku di sana. Darahku berdesir hebat. Aku menantu tertua di keluarga ini, tapi diperlakukan tak ubahnya pekerja paruh waktu. Mama. Suaraku tercekat. Tapi Hana tamu di sini. Hana pakai baju pesta. Baju pesta? Potong Selin yang tiba-tiba menyahut, bibirnya menyunggingkan senyum sinis. Mbak, baju itu lebih pantas dipakai buat belanja sayur daripada pesta gala dinner. Lagian, hitung-hitung sadar dirilah. Kita sudah kasih makan gratis, masa diminta tolong sedikit saja nggak mau? Sebelum aku sempat menjawab, sebuah tangan kekar melingkar di bahuku. Damar sudah kembali. Wajah suaminya tampak merah pada menahan amarah. Mama, Selin, jaga bicara kalian. Suara Damar rendah tapi berat, mengandung peringatan. Hana istriku. Dia menantu di rumah ini, sama statusnya seperti Bagas. Kenapa Bagas duduk santai minum wine sementara Hana disuruh jadi pelayan? Suasana di lingkaran kecil kami menegang. Beberapa tamu di meja terdekat mulai melirik curiga. Bu Ratna memutar bola matanya malas. Bagas memberi Mama berlian seharga 500 miliar. Damar, istrimu memberi apa? Kotak bungkusan koran berisi rajutan benang wol yang gatal kalau dipakai? Status itu ditentukan dari kontribusi, bukan cuma tanda tangan di buku nikah. Kalimat itu telak sekali. Damar hendak membalas lagi, tapi aku segera menahan lengannya. Aku tidak ingin ada keributan di hari ulang tahun mertuaku. Itu hanya akan membuat posisiku semakin sulit. Aku tidak ingin Damar dianggap anak durhaka gara-gara membela istri yang tidak tahu diri. Mas, sudah, bisikku sambil meremas tangan Damar pelan. Nggak apa-apa, cuma sebentar kok. Aku mengambil nampan perak berisi gelas-gelas kristal dari meja samping, menelan harga diriku bulat-bulat, dan mulai berjalan melayani tamu. Setiap kali aku menyodorkan minuman, tatapan merendahkan dari teman-teman Bu Ratna menusukku lebih tajam dari sembilu. Mereka berbisik, terkikik, lalu memalingkan wajah. Rasanya aku ingin menghilang saat itu juga.
Sementara itu, jauh dari hiruk-pikuk drama orang dewasa, Fatih, putra kecilku, menemukan dunianya sendiri. Karena tidak ada anak kecil lain yang diajak bicara, Fatih melipir ke area taman indoor yang terletak di sisi kanan ballroom. Area itu sedikit lebih gelap, dihiasi tanaman tropis buatan dan kolam ikan koi. Di sanalah Fatih mengeluarkan mainan kesayangannya, sebuah drone lipat kecil berwarna hitam. Itu hadiah ulang tahun dari Damar bulan lalu. Bukan drone mahal profesional, tapi cukup canggih dengan kamera HD dan baling-baling yang nyaris tanpa suara. Fatih duduk bersila di balik rimbunnya tanaman monstera, jari-jari mungilnya lincah menggerakkan joystick di tabletnya. Benda kecil itu melesat naik, terbang rendah menyusuri langit-langit ballroom yang tinggi. Lampu indikator kecil di badan drone berkedip merah, merekam segala keriuhan pesta dari sudut pandang mata elang. Di layar tablet Fatih, terlihat pemandangan pesta yang berbeda. Ubun-ubun para tamu, kilau perhiasan dari atas, dan gerakan-gerakan tangan yang tak terlihat dari level mata manusia biasa. Fatih tersenyum lebar melihat rekaman live di layarnya. Ia menerbangkan dronenya mendekati chandelier utama, tepat di atas tempat Bu Ratna berdiri memamerkan kalungnya. Tidak ada yang menyadari kehadiran mata-mata kecil itu di udara. Suara musik orkestra dan riuh percakapan menelan dengungan halus baling-baling drone. Kembali ke lantai pesta, MC kondang yang disewa malam itu naik ke panggung. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Ratna, seru MC dengan suara baritonnya. Sekarang, saatnya momen yang paling kita tunggu. Pemotongan kue ulang tahun. Para pelayan mendorong troli emas berisi kue susun 5. Bu Ratna berdiri di tengah, diapit oleh Selin dan Bagas. Damar menarikku untuk ikut berdiri di dekat mereka. Meski Bu Ratna seolah tak menganggap kami ada. Untuk membuat suasana lebih hikmat dan romantis, lanjut sang MC, mari kita padamkan lampu utama sejenak untuk prosesi tiup lilin. Seketika, ballroom yang tadinya terang benderang menjadi gelap gulita. Satu-satunya sumber cahaya hanyalah lilin-lilin kecil di atas kue tart dan pendaran layar ponsel para tamu yang merekam momen itu. Suasana menjadi remang dan syahdu. Lagu, Selamat Ulang Tahun, mulai dinyanyikan bersama-sama. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Bu Ratna tersenyum bahagia dalam temaram cahaya lilin. Matanya terpejam, bersiap memanjatkan doa sebelum meniup api kecil di hadapannya. Namun, tepat saat bait lagu mencapai puncaknya, perang. Suara gelas pecah terdengar sangat keras di dekat posisi Bu Ratna berdiri, diikuti suara benda jatuh yang cukup berat. Aduh! Terdengar pekikan tertahan Bu Ratna, diikuti suara napas yang memburu kaget. Siapa itu? Siapa yang menabrak saya? Lagu berhenti mendadak. Kegelapan yang tadinya romantis berubah menjadi mencekam dalam hitungan detik. Kepanikan mulai menjalar di udara yang pekat. Nyalakan lampu. Cepat nyalakan lampu. Teriak suara Selin melengking panik di tengah kegelapan. Cahaya putih menyilaukan meledak dari langit-langit ballroom, memaksa ratusan pasang mata menyipit perih karena perubahan drastis dari gelap gulita ke terang benderang. Suara dengungan listrik dari chandelier raksasa seolah menjadi penanda dimulainya babak baru yang mengerikan malam ini. Hening. Selama 3 detik pertama, tidak ada yang bergerak. Semua orang masih terpaku di posisi masing-masing, berusaha memproses apa yang baru saja terjadi. Di lantai marmer dekat meja kue, pecahan gelas champagne berserakan memantulkan cahaya lampu, cairannya menggenang seperti darah emas yang tumpah. Bu Ratna berdiri kaku di tengah kekacauan itu. Napasnya memburu, dadanya naik turun dengan ritme yang tidak wajar. Tangannya yang keriput namun terawat, gemetar hebat saat meraba leher jenjangnya. Gerakan itu repetitif, panik, dan putus asa. Jari-jarinya mencengkeram kulit leher, mencari sensasi dingin logam dan berat batu mulia yang seharusnya ada di sana. Tapi tidak ada apa-apa. Kosong. Mana? Suara Bu Ratna terdengar lirih, nyaris seperti cicitan tikus yang terhimpit. Namun karena keheningan ruangan yang begitu pekat, bisikan itu terdengar sampai ke telinga orang-orang di barisan depan. Wajah wanita parubaya itu berubah pucat pasi, seputih kapas. Lipstik merah marunnya kini tampak kontras mengerikan di atas kulit wajahnya yang kehilangan darah. Matanya terbelalak, pupilnya mengecil karena teror. Kalungku. Bu Ratna mundur selangkah, kakinya nyaris menginjak pecahan beling. Kalung 500 jutaku. Tidak ada. Teriakan terakhir itu memecahkan gelembung keheningan.
Kepanikan meledak seketika. Para tamu undangan mulai kasak-kusuk, saling toleh dengan wajah bingung dan takut. Suara bisikan berubah menjadi dengungan lebah yang marah. Hilang? Jatuh mungkin. Tadi saya dengar suara benturan. Jangan-jangan ada copet masuk. Bagas, menantu kesayangan yang tadi berdiri di sebelah kiri Bu Ratna, langsung berlutut di lantai. Ia menyibakkan taplak meja panjang, meraba-raba karpet tebal di bawah meja kue dengan panik. Cari, Mama! Pasti jatuh saat Mama kaget tadi. Seru Bagas, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Jika kalung pemberiannya hilang, reputasinya juga akan hancur. Namun, Bu Ratna tidak menunduk. Ia tidak mencari di lantai. Instingnya sebagai wanita yang terbiasa curiga langsung mengambil alih rasionalitasnya. Ia ingat betul sensasi tadi. Bukan sensasi kalung terjatuh karena pengait lepas. Ia merasakan ada tarikan. Ada sentakan kasar yang cepat dan presisi dalam kegelapan, disusul rasa perih di tengkuknya. Ia meraba tengkuk belakangnya. Ada goresan kecil di sana, dan sisa rantai pengait yang patah masih tersangkut di kerah gaun tueetnya. Ini bukan jatuh. Desis Bu Ratna, suaranya bergetar menahan amarah yang mulai mendidih. Ada yang menariknya paksa dari leherku. Kepalanya berputar lambat, memindai area di sekelilingnya dengan tatapan setajam mata elang yang mencari mangsa. Ia mencari siapa yang berdiri paling dekat dengannya saat lampu mati. Bagas ada di kirinya. Selin ada di kanannya. Keduanya adalah anak dan menantu kebanggaan. Mustahil mereka pelakunya. Lalu, tatapan Bu Ratna berhenti. Terkunci. Tepat di belakang punggungnya. Hanya berjarak kurang dari 1 meter. Di sana, aku berdiri mematung. Tubuhku gemetar, kedua tanganku memegang erat sebuah kotak tisu besar dan nampan kosong. Saat lampu mati tadi, aku memang spontan maju mendekat karena mendengar suara gelas pecah. Berniat membersihkan tumpahan agar tidak ada yang terpeleset. Refleks seorang ibu rumah tangga yang terbiasa membereskan kekacauan. Tapi kini, posisi itu menjadi posisi yang paling mematikan. Napas Bu Ratna tertahan saat melihatku. Tatapannya bukan lagi tatapan mertua kepada menantu, bahkan bukan tatapan majikan pada pelayan. Itu adalah tatapan seorang hakim yang telah mengetuk palu vonis mati. Matanya menyapu tanganku yang memegang kotak tisu, lalu turun ke saku gamis sederhanaku yang sedikit menggembung karena berisi dompet dan ponsel bututku. Kamu. Satu kata itu meluncur dari bibir Bu Ratna, dingin dan menusuk tulang sumsumku. Jantungku berdegup begitu kencang hingga rasanya sakit di rongga dada. Aku menggeleng pelan, air mata ketakutan mulai menggenang di pelupuk mata. Mama bukan? Hana cuma mau bersihkan gelas. Damar, yang baru sadar istrinya kini menjadi pusat perhatian yang salah, segera menyeruak membelah kerumunan. Mama, tenang dulu. Jangan lihat Hana begitu. Lampu mati cuma 10 detik. Gak mungkin Hana. Diam kamu Damar. Bentak Bu Ratna tanpa menoleh sedikit pun ke arah putranya. Matanya tetap terkunci padaku. Seolah jika ia berkedip, aku akan menghilang bersama angin. Bu Ratna melangkah maju mendekatiku. Aura intimidasinya begitu kuat hingga aku mundur selangkah. Nyaris menabrak pelayan hotel yang berdiri di belakangku. Tadi. Bu Ratna bicara dengan gigi gemerutu. Saat gelap, aku merasakan napas seseorang di tengkuku. Baunya apek. Bau keringat orang miskin yang tidak pakai AC. Penghinaan itu meluncur mulus, menyakitkan, dan disengaja. Dan saat lampu menyala, lanjutnya sambil menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar karena emosi, kamu ada tepat di belakangku. Tangan kotormu itu sedang memegang apa? Tisu, Mama. Demi Allah, ini cuma tisu. Aku mengangkat kotak tisu itu dengan tangan gemetar, mencoba membuktikan ketidakbersalahanku. Tapi logika sudah mati di ruangan ini. Hawa curiga sudah meracuni udara. Tamu-tamu undangan yang berdiri melingkar mulai memandangku dengan tatapan yang sama. Tatapan jijik. Tatapan menghakimi. Bisik-bisik mereka terdengar semakin jelas dan menyakitkan. Itu menantunya yang dari kampung ya? Kasihan ya Bu Ratna. Punya benalu di rumah. Pasti dia. Siapa lagi yang butuh uang di sini selain dia? Aku menatap Damar, memohon pertolongan lewat mata. Damar tampak frustrasi. Ia maju untuk melindungiku, tapi dua orang paman dari keluarga besar menahan bahunya,
melarangnya ikut campur. Aku sendirian. Benar-benar sendirian di tengah arena gladiator ini. Tiba-tiba, Selin melangkah maju dari samping ibunya. Wajah cantiknya yang tadi sempat terlihat panik saat membaca pesan di ponsel, kini berubah drastis. Ia melihat celah. Ia melihat kesempatan untuk mengalihkan segala perhatian dari dirinya sendiri. Matanya berkilat licik saat menatapku. Ia menyunggingkan senyum tipis yang hanya bisa dilihat olehku, sebelum akhirnya ia berteriak dengan nada histeris yang dibuat-buat, memecah ketegangan menjadi tuduhan terbuka. Selin menunjuk wajahku dengan jarinya yang lentik. Suaranya melengking tinggi memenuhi ballroom. Pasti dia yang ambil. Tadi dia ada di belakang Mama saat gelap. Dasar miskin. Kembalikan kalung Mama. Teriakan Selin bagaikan bensin yang disiramkan ke atas api unggun. Suasana ballroom yang semula dipenuhi kebingungan, kini terbakar oleh amarah kolektif. Ratusan mata yang tadi memandangku dengan rasa ingin tahu, kini berubah menjadi ratusan belati yang siap mencabik-cabik. Cukup, Selin, tutup mulutmu. Suara bariton Damar meledak, membelah kerumunan. Suamiku menghempaskan tangan Paman Haryo yang menahan bahunya dengan kasar, lalu melompat berdiri di depanku. Dadanya naik turun menahan emosi, merentangkan kedua tangannya lebar-lebar seolah menjadi tameng hidup bagi tubuhku yang semakin menyusut karena ketakutan. Kalian semua gila, hardik Damar, matanya menyapu wajah ibu dan adiknya bergantian. Istriku bukan pencuri. Dia berdiri di situ karena Mama yang menyuruhnya membawa tisu. Jangan karena mentang-mentang Hana orang sederhana, kalian bisa seenaknya menjadikan dia kambing hitam. Napas Damar memburu. Urat-urat lehernya menonjol keluar, kontras dengan kerah kemeja mahalnya yang rapi. Untuk sejenak, keheningan kembali menyelimuti ruangan. Keberanian Damar membentak ibunya di depan umum membuat para tamu terperangah. Namun, Bu Ratna tidak bergeming. Wanita itu tidak meledak marah seperti Damar. Sebaliknya, ia justru tertawa. Tawa kecil yang dingin, kering, dan menusuk. Tawa yang jauh lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Bu Ratna melangkah maju pelan-pelan, bunyi hak sepatunya stilettonya mengetuk lantai marmer dengan irama yang mengintimidasi. Ia berhenti tepat di depan Damar, lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke samping untuk melihatku yang bersembunyi di balik punggung suamiku. Sederhana, katamu, Damar? Bu Ratna bertanya dengan nada lembut yang menipu. Coba buka matamu lebar-lebar. Nak, lihat sekelilingmu. Tangannya yang berhias cincin zamrud melambai ke arah tamu-tamu undangan. Di ruangan ini, ada istri Pak Gubernur, ada pemilik bank swasta, ada kolektor seni. Mereka semua punya berlian di rumahnya. Damar, mereka tidak akan ngiler melihat kalung Mama. Lalu, telunjuk Bu Ratna turun perlahan, menunjuk lurus ke arah kakiku. Sekarang lihat istrimu. Lihat sepatunya. Sepatu flat soes murahan yang kulitnya sudah terkelupas di bagian ujung. Lihat tasnya, tas pasar loak yang talinya sudah brudul. Bu Ratna mendecakkan lidah, menggelengkan kepala dengan ekspresi prihatin yang dibuat-buat. Logika sederhana, Damar. Tikus got akan selalu mencuri keju. Siapa lagi di ruangan ini yang nasibnya begitu menyedihkan sampai harus mencuri demi terlihat pantas? Kata-kata itu menghancurkanku. Rasanya seperti ditelanjangi di depan umum. Aku menunduk dalam-dalam, menyembunyikan wajahku yang basah oleh air mata. Aku ingin membela diri, tapi tenggorokanku tercekat oleh isak tangis yang tertahan. Rasanya sakit sekali. Sakit karena miskin, sakit karena dihina, sakit karena tidak berdaya. Hasutan Bu Ratna bekerja dengan sempurna. Bisik-bisik para tamu mulai berubah nada, dari keraguan menjadi persetujuan. Benar juga kata Bu Ratna, motif ekonominya kuat sekali. Iya, lagian nekat banget datang ke pesta begini pakai baju gembel. Pasti niatnya memang mau nyolong. Muka polos begitu biasanya justru yang paling bahaya. Musang berbulu domba. Suara-suara itu berdengung di telingaku seperti lebah beracun. Damar mendengar itu semua. Wajahnya memerah padam, tangannya mengepal hingga buku-bukunya memutih. Kalau begitu panggil polisi, tantang Damar lantang, suaranya bergetar karena frustrasi. Ayo kita buktikan secara hukum. Periksa sidik jari. Panggil polisi sekarang juga biar semuanya jelas. Jangan main hakim sendiri. Mendengar kata
Polisi, aku melihat perubahan ekspresi yang sangat cepat di wajah Selin. Matanya yang tadi menyipit licik, tiba-tiba membelalak panik sepersekian detik. Tubuhnya menegang. Jelas sekali ada ketakutan di sana. Namun, adik iparku itu adalah aktris yang ulung. Dengan cepat ia menguasai diri, memasang wajah sedih penuh empati, lalu menyentuh lengan Bu Ratna dengan lembut. "Jangan, Mama. Jangan panggil polisi," sela Selin dengan nada memelas yang sangat meyakinkan. "Kasihan Mas Damar. Kasihan nama baik keluarga kita." Selin menatap tamu-tamu undangan dengan mata berkaca-kaca, berakting layaknya malaikat penolong. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas kejadian ini. Kami tidak ingin melibatkan polisi karena, bagaimanapun juga Hana masih berstatus kakak ipar saya. Kalau sampai dia masuk penjara dan viral di media, wajah Mas Damar mau ditaruh di mana? Saham perusahaan Papa bisa anjlok kalau ada skandal kriminal di keluarga inti. Lalu kamu mau membiarkan maling ini lolos, Selin?" tanya Bagas, suami Selin, ikut memanaskan suasana. "Bukan lolos, sayang," jawab Selin sambil menatapku tajam. Senyum tipis tersungging di sudut bibirnya. "Kita selesaikan secara kekeluargaan saja. Tapi harus tegas. Kita harus pastikan barang itu kembali malam ini juga, tanpa perlu sirine polisi yang berisik." Bu Ratna mengangguk setuju, tampak puas dengan usul putrinya. "Kamu benar, Selin. Mama tidak mau ada wartawan yang meliput penangkapan menantu memalukan ini. Kita urus sendiri." Damar hendak memprotes lagi, tapi Bu Ratna mengangkat tangannya, memberinya isyarat mutlak untuk diam. "Dengar, Hana." Suara Bu Ratna kini terdengar datar, tanpa emosi, layaknya seorang eksekutor yang membacakan hukuman mati. Ia melangkah mendekatiku, mengabaikan Damar yang masih berusaha menghalanginya. Jarak wajah kami kini hanya tinggal sejengkal. Aku bisa mencium aroma parfum mahalnya yang bercampur dengan bau kebencian yang pekat. "Aku berikan kamu satu kesempatan terakhir. Kesempatan emas untuk menyelamatkan sedikit harga dirimu yang tersisa," bisik Bu Ratna, namun suaranya menggema karena keheningan ruangan. "Keluarkan kalung itu sekarang. Letakkan di tanganku. Dan aku akan biarkan kamu pergi dari sini lewat pintu belakang. Lalu jangan pernah tunjukkan mukamu lagi di hadapanku." Aku mengangkat wajahku yang basah. Mataku bengkak, pandanganku kabur. Dengan sisa tenaga yang ada, aku menatap mata mertuaku. "Mama, demi Allah, Hana tidak mengambilnya." Isaku, suaranya parau dan nyaris tak terdengar. "Hana berani sumpah pocong. Mama, Hana nggak punya kalung itu." "Masih mau bersandiwara?" potong Selin sinis dari belakang ibunya. "Air mata buaya nggak laku di sini, Mbak." Bu Ratna mendengus kasar. Kesabarannya sudah habis. Wajahnya mengeras, garis-garis rahangnya menegang. Ia mundur selangkah, lalu menatap dua orang satpam bertubuh besar yang sedari tadi berdiri siaga di dekat pintu. "Pak Agus, Pak Dedi," panggil Bu Ratna dingin. Kedua satpam itu segera berlari mendekat. "Siap, Bu." "Pegangi dia," perintah Bu Ratna sambil menunjukku. "Apa-apaan ini, Mama?" teriak Damar, berusaha mendorong satpam yang mendekat. Tapi kali ini, Bagas dan dua sepupu laki-laki lainnya ikut maju, menahan tubuh Damar dengan paksa. Damar memberontak, meronta-ronta, tapi kalah jumlah. "Lepasin! Jangan sentuh istriku!" teriak Damar frustrasi. Aku menjerit tertahan saat tangan kasar satpam mencengkeram lengan kanan dan kiriku. Cengkeraman mereka begitu kuat hingga rasanya tulangku akan remuk. Aku meronta, tapi sia-sia. Aku terkunci. Bu Ratna menatapku dengan sorot mata yang mengerikan. Ia melipat tangannya di dada, lalu mengucapkan kalimat pamungkas yang membuat darahku berhenti mengalir seketika. "Kalau mulutmu tidak mau bicara jujur di mana kamu menyembunyikannya, biar tangan kami yang mencari sendiri," ucap Bu Ratna tajam. Matanya menelusuri tubuhku, seolah-olah ia bisa melihat tembus pandang ke balik pakaianku. "Selin, ambil tasnya. Tumpahkan isinya di sini. Kalau di tas tidak ada." Bu Ratna tersenyum miring, senyum yang menjanjikan mimpi buruk. Berarti dia menyimpannya di balik baju. Dan kalau perlu, kita akan geledah dia sampai ke pakaian dalamnya di depan semua orang. Dua pasang tangan kekar mencengkeram bahuku, menahanku di tempat layaknya seorang kriminal kelas kakap yang hendak melarikan diri. Rasa sakit menjalar dari lengan ke punggung.
Namun rasa nyeri di hatiku jauh lebih menyiksa. Aku bisa merasakan ratusan pasang mata menelanjangiku, menikmati tontonan gratis runtuhnya harga diri seorang wanita miskin di istana emas ini. Lepaskan. Sakit, Pak. Rintihku, mencoba memutar bahu, namun cengkeraman satpam itu justru semakin menguat, seolah-olah aku adalah ancaman fisik bagi nyonya besar mereka. Di seberang sana, Damar masih berjuang. Suamiku, satu-satunya pelindungku, kini tak berdaya ditahan oleh 3 orang sekaligus. Bagas dan 2 sepupu lakinya yang bertubuh besar. Wajah Damar merah padam, urat-urat lehernya menonjol saat ia berteriak parau. Jangan kasar sama perempuan. Lepaskan istriku, brengsek. Kalian semua pengecut. Teriakan Damar hanya dianggap angin lalu. Bu Ratna berdiri tak bergeming, dagunya terangkat angkuh, menanti eksekusi yang ia perintahkan. Selin melangkah maju. Gaun merahnya berdesir halus. Suara yang terdengar begitu kontras dengan napas kasarku yang tersengal-sengal. Ia berhenti tepat di hadapanku. Wajah cantiknya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajahku. Dari jarak sedekat ini, aku bisa melihat pori-pori wajahnya yang tertutup foundation mahal, dan kilatan kemenangan yang tersembunyi di balik matanya yang dipulas eyeshadow gelap. Ia tidak langsung mengambil tasku. Sebaliknya, ia memainkan perannya dengan sempurna. Tangannya terangkat, seolah hendak merapikan jilbabku yang sedikit berantakan karena tarik-menarik tadi. Sebuah gestur yang terlihat penuh kasih sayang di mata para tamu yang menonton dari jauh. Mbak Hana. Suaranya terdengar lembut, namun bergetar dibuat-buat, seolah ia sedang menahan tangis karena kecewa pada kakaknya. Tolonglah, Mbak. Jangan bikin malu Mas Damar lebih jauh lagi. Kasihan Mama, ini hari ulang tahunnya. Demi Allah, Selin, aku nggak ambil. Bisikku, air mataku menetes membasahi tangan Selin yang menyentuh pipiku. Selin tersenyum tipis. Sangat tipis. Ia memajukan wajahnya, mendekatkan bibirnya ke telingaku seolah hendak memberikan pelukan penenang. Namun, kalimat yang meluncur dari mulutnya bukanlah kata-kata penghiburan. Itu adalah bisa ular yang disuntikan langsung ke gendang telingaku. Sudah, ngaku saja, gembel, bisiknya. Suaranya berubah total, dingin, tajam, dan penuh ancaman. Aku tahu ibumu di kampung lagi sakit keras dan butuh biaya operasi jantung kan? Kamu pasti butuh uang cepat. Kalau kamu ngaku sekarang dan serahkan kalungnya, aku janji bakal lunasi biaya rumah sakit ibumu. Tapi kalau kamu terus bersandiwara... Selin memberi jeda sejenak, jarinya mencengkeram bahuku dengan kuku yang menancap sakit. Aku pastikan Mas Damar akan menceraikanmu malam ini juga. Pilih mana? Jadi janda miskin atau maling kaya? Tubuhku membeku. Darahku seolah berhenti mengalir. Bagaimana dia tahu soal ibu? Aku bahkan belum memberitahu Damar karena takut membebaninya. Ancaman itu begitu spesifik dan kejam. Ia menggunakan kelemahan terbesarku, nyawa ibuku dan pernikahanku, sebagai senjata. Aku menatap mata Selin dengan horor. Di balik wajah cantiknya, tersimpan jiwa yang begitu gelap. Kakakmu tegas sekali, Sel. Selin menarik wajahnya kembali, seketika mengubah ekspresinya menjadi sedih dan kecewa di hadapan publik. Ya Tuhan, Mbak Hana masih tidak mau mengaku juga? Serunya lantang, mendramatisir keadaan. Ia menoleh pada ibunya dengan wajah memelas. Mama, dia tetap nggak mau ngaku. Katanya dia nggak tahu apa-apa. Bu Ratna mendengus kasar. Kesabarannya sudah habis tak bersisa. Sudah cukup dramanya. Ambil tasnya sekarang. Kita lihat sendiri apa isi, harta karun, yang dia bawa itu. Tanpa aba-aba lagi, Selin menyambar tali tas selempangku dengan kasar. Jangan, teriakku refleks, berusaha mempertahankan satu-satunya privasi yang kupunya. Tapi tenaga satpam yang menahan kedua lenganku membuatku tak bisa bergerak. Aku hanya bisa meronta seperti ikan yang terjerat jaring saat tas itu ditarik paksa dari bahuku, hingga jahitan talinya terdengar robek. Krek! Tas kulit imitasi kesayanganku, yang kubeli dengan menyisihkan uang belanja selama 2 bulan, kini berpindah tangan. Selin memegang tas itu dengan ujung jarinya, seolah memegang bangkai tikus yang menjijikan. Ia mengangkatnya tinggi-tinggi di bawah sorot lampu chandelier, membiarkan semua orang melihat betapa lusuh dan murahan benda itu dibandingkan dengan tas Hermes yang ia tenteng di tangan kirinya. Mari kita lihat. Ucap Selin lantang,
Nadanya seperti pesulap yang akan membuka kotak rahasia. Apakah kalung mama ada di dalam sarang tikus ini? Jantungku berdegup menyakitkan. Bukan karena aku takut kalung itu ada di sana. Aku tahu aku tidak mengambilnya. Tapi karena aku tahu apa yang ada di dalamnya. Barang-barang pribadiku. Bukti kemiskinanku. Hal-hal kecil yang selama ini kusembunyikan rapat-rapat demi menjaga sisa harga diriku di depan keluarga kaya ini. Selin, jangan! Teriak Damar Parau, masih meronta di kejauhan. Terlambat. Dengan gerakan kasar yang disengaja, Selin membalikkan tas itu ke bawah. Ia mengguncangnya kuat-kuat tepat di atas lantai marmer yang mengkilap. Bra! Trenek! Buk! Isi tasku berhamburan keluar, jatuh berserakan dengan bunyi yang menyedihkan. Tidak ada kotak perhiasan beludru. Tidak ada kilau berlian. Yang ada hanyalah sebuah dompet butut yang kulitnya sudah mengelupas, botol air minum bekas yang kuisi ulang dari rumah supaya tidak perlu beli minum di jalan, sebungkus tisu basah murahan, dan beberapa bon belanjaan pasar yang lecek. Benda-benda itu tergeletak di sana. Tampak begitu hina dan menyedihkan di tengah kemewahan ballroom Hotel Bintang 5. Para tamu undangan menjulurkan leher mereka, ingin melihat. Lalu terdengar suara tawa tertahan dan bisik-bisik yang lebih menyakitkan dari sebelumnya. Ya ampun, bawa botol bekas? Itu dompet apa rongsokan? Selin menendang botol air minumku dengan ujung sepatu stiletonya, hingga menggelinding menjauh. Wajahnya tampak kecewa sejenak karena tidak melihat kilau biru yang dicari. Namun matanya kemudian menangkap sesuatu yang lain. Sebuah amplop putih tebal yang sudah agak kucel, terikat karet gelang, tergeletak di dekat kaki Bu Ratna. Mata Bu Ratna menyipit. Ia membungkuk sedikit, bukan untuk mengambilnya, tapi untuk melihat lebih jelas. Amplop itu sedikit robek saat jatuh tadi, memperlihatkan isinya. Bukan lembaran merah ratusan ribu, melainkan tumpukan uang kertas 2.000-an, 5.000-an, dan beberapa koin receh yang memadat di dalamnya. Itu adalah tabunganku. Uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit dari sisa belanja dan hasil jualan gorengan diam-diam di komplek, rencananya untuk membelikan obat herbal ibu di kampung. Selin memungut amplop itu dengan 2 jari, mengangkatnya ke udara seperti memegang barang bukti kejahatan yang memalukan. Wah, wah, wah. Selin tertawa, tawanya menggema di ruangan yang hening. Lihat ini, Mama. Lihat ini semuanya. Ternyata kakak iparku yang terhormat ini membawa harta karunnya ke pesta. Ia meremas amplop itu hingga uang receh di dalamnya bergemerincing. Pantas saja Mbak Hana nekat mencuri. Ternyata dia semiskin ini. Uang receh begini buat apa? Mbak? Buat bayar parkir pesawat? Gelak tawa meledak di beberapa sudut ruangan. Air mataku tumpah tak terbendung. Rasanya lebih sakit daripada ditampar. Uang itu halal. Uang itu penuh keringat dan doa. Tapi di tangan mereka, uang itu hanya lelucon. Cukup, Selin. Lirihku. Suaraku pecah. Itu uang obat ibu. Obat. Bu Ratna menyahut dingin. Ia menendang dompet bututku yang tergeletak. Jangan mendramatisir. Di tas ini tidak ada kalungku. Wajah Bu Ratna kembali mengeras. Kekecewaan karena tidak menemukan barang bukti di tas justru membuatnya semakin yakin pada kecurigaan keduanya. Ia menatapku, tatapan yang kini beralih dari tasku ke tubuhku. Ke gamis longgar yang kupakai. Ke jilbab pashmina yang melilit leherku. Kalau tidak ada di tas. Bu Ratna melangkah maju. Suaranya turun 1 oktav, menjadi geraman rendah yang mengerikan. Berarti benar dugaanku. Kamu menyembunyikannya di badanmu. Ia menoleh pada Selin, memberikan perintah tanpa kata lewat sorot matanya yang kejam. Selin mengangguk mengerti, senyum licik kembali terukir di bibirnya. Ia melempar amplop uangku ke lantai, membiarkan koin-koinnya berserakan, lalu melangkah mendekatiku dengan tangan terulur ke arah kancing gamisku. Buka bajunya, perintah Bu Ratna datar. Sekarang, di sini. Buka. Satu kata itu jatuh dari bibir Bu Ratna dengan bobot yang mampu meremukan sisa-sisa kemanusiaanku. Belum sempat otakku mencerna perintah gila itu, tangan Selin sudah bergerak. Bukan dengan keraguan, melainkan dengan semangat seorang predator yang mendapatkan izin untuk mencabik mangsanya. Jangan! Tolong, jangan! Jeritku histeris saat tangan adik iparku itu menyentuh kerah gamisku. Aku mundur, menabrak dada bidang satpam yang menahanku dari belakang.
Aku terperangkap. Di depan ada serigala, di belakang ada tembok manusia. Diam kamu. Kalau nggak disembunyikan, kenapa takut diperiksa? Bentak Selin. Tangannya yang berkuku runcing dan dipulas kuteks merah darah itu mulai meraba kasar pinggangku, menepuk-nepuk sisi tubuhku dengan gerakan yang jauh dari kata sopan. Ia tidak sedang memeriksa, ia sedang mempermalukan. Setiap sentuhan tangannya di tubuhku terasa seperti setrika panas yang membakar kulit. Aku merasa kotor. Aku merasa hina. Di depan ratusan orang, kolega bisnis, pejabat, orang-orang terhormat, aku diperlakukan tak ubahnya tersangka teroris di bandara, atau lebih buruk lagi, seperti budak yang sedang diperiksa kelayakan fisiknya di pasar hewan. Lepaskan istriku. Brengsek. Suara Damar meraung dari kejauhan, terdengar basah dan pecah oleh tangis kemarahan. Aku menoleh sekilas, melihat suamiku sedang bergulat hebat dengan 3 orang yang menahannya. Kemeja batiknya sudah berantakan, kancingnya terlepas 1. Wajahnya merah padam, air mata mengalir di pipinya melihat istrinya dijamah paksa. Damar, diam. Ini demi kebaikan keluarga kita. Seru Bagas sambil memiting leher Damar lebih kuat, membuat suamiku tersedak batuk-batuk. Kebaikan macam apa yang menginjak-injak harga diri orang hah? Balas Damar, meludah ke arah kaki Bagas. Tapi teriakan Damar tenggelam oleh suara robekan kain yang terdengar nyaring. Sret! Selin menarik paksa saku gamisku hingga jahitannya terlepas. Ia memasukkan tangannya ke dalam saku itu, mengaduk-aduknya kasar, mencari tonjolan keras berlian. Namun yang ia temukan hanyalah kehampaan. Ceka! Nggak ada di sini, deci Selin kesal. Ia beralih ke bagian atas tubuhku. Matanya tertuju pada jilbab pashmina yang kupakai. Tanpa peringatan, ia menarik ujung kain yang menjuntai di dadaku. Mungkin dia lilitkan di lehernya, tertutup kain rongsokan ini, tuduh Selin. Jangan, Selin, ini aurat. Aku mencoba menepis tangannya dengan sisa tenaga, melindungi jilbabku, mahkota terakhir yang menjaga kehormatanku sebagai muslimah. Namun Selin tak peduli. Dengan gerakan kilat, ia menarik jarum pentul yang menyematkan jilbabku di bawah dagu. Au! Pekiku saat ujung jarum itu menggores kulit leherku. Rasa perih menyengat, disusul rasa hangat darah yang mulai merembes keluar setitik. Jilbabku meloros, miring berantakan, memperlihatkan ciput di dalamnya. Penampilanku kini benar-benar acak-acakan, jauh dari kata layak. Para tamu undangan menahan napas. Beberapa ibu-ibu menutup mulut mereka, ngeri melihat kekerasan yang terjadi di depan mata, namun tak ada satupun yang berani maju. Aura kekuasaan Bu Ratna terlalu besar untuk dilawan. Mereka memilih menjadi penonton bisu yang pengecut. Selin meraba leherku, meraba tengkukku, bahkan menyelusupkan tangannya ke balik ciputku dengan kasar. Rambutku tertarik, kepalaku tersentak ke belakang. Nihil, tidak ada kalung, tidak ada berlian. Wajah Selin memerah, campuran antara rasa malu karena salah tuduh dan ambisi yang belum terpuaskan. Napasnya memburu di depan wajahku. Ia sudah menggeledah saku, pinggang, hingga leherku. Tapi, eblutear, itu tidak ditemukan. Bu Ratna, yang sedari tadi menonton dengan tangan terlipat di dada, melangkah maju. Wajahnya semakin gelap. Bukannya merasa bersalah karena tidak menemukan bukti, ia justru terlihat semakin murka. Ego orang kaya seperti dia tidak mengizinkannya untuk salah. Jika barang itu tidak ada di luar, maka hanya ada satu kemungkinan di kepalanya. Sudah kuduga. Suara Bu Ratna terdengar dingin, mematikan. Dia pemain lama. Dia tahu cara menyembunyikan barang curian di tempat yang tidak bisa kita raba di tempat umum. Bu Ratna menatapku dengan sorot mata yang membuatku ingin mati saja saat itu juga. Tatapan yang merendahkan harkat martabatku sebagai wanita sampai ke titik nol. Selin, panggil Bu Ratna pelan. Iya, Mama. Kalau di saku tidak ada, di leher tidak ada berarti dia memasukkannya ke tempat yang lebih pribadi. Ucap Bu Ratna tanpa keraguan sedikit pun. Cek pakaian dalamnya. Cek di balik bra dan celananya. Duniaku runtuh. Langit-langit ballroom seolah ambruk menimpaku. Mama, astagfirullah. Mama. Hana ini menantu Mama. Aku memohon, bersimpuh di kaki Bu Ratna, mengabaikan rasa sakit di lututku yang menghantam lantai marmer. Jangan permalukan Hana sampai segininya, Mama.
Bu Ratna menendang bahuku pelan, cukup untuk membuatku terjengkang ke belakang. Menantu? Menantu itu menjaga kehormatan keluarga, bukan mencuri. Kamu yang memilih jalan ini, Hana. Ia menoleh ke arah satpam. Bawa dia ke toilet wanita di ujung lorong. Kunci pintunya. Selin, kamu ikut masuk. Geledah dia sampai telanjang bulat. Jangan sisakan sehelai benang pun. Perintah itu adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Telanjang bulat? Diperiksa oleh orang yang membenciku? Siap, Bu. Jawab satpam itu patuh. Mereka menarik lenganku kasar, memaksaku berdiri. Kakiku lemah seperti jeli. Aku tidak sanggup menopang berat tubuhku sendiri. Aku diseret paksa. Kakiku terseret di lantai marmer yang dingin. Tidak Ma'a Asda Ma'ar. Tolong! Jeritanku memilukan hati, menggema hingga ke sudut-sudut ruangan. Aku melihat Damar mengamuk seperti orang kesurupan. Ia menggigit lengan sepupunya hingga berdarah. Tapi pukulan Bagas di perutnya membuat suamiku terbungkuk menahan sakit. Seret dia. Perintah Selin penuh semangat, berjalan mengikuti satpam yang membawaku. Biar aku yang telanjangi dia sendiri. Aku diseret melewati kerumunan tamu yang membelah jalan seperti laut merah. Tatapan mereka, ya Tuhan, tatapan itu. Ada yang kasihan, tapi lebih banyak yang menatap dengan rasa ingin tahu yang menjijikan. Aku menutup mataku rapat-rapat, air mata mengalir deras membasahi pipi. Aku pasrah. Habis sudah. Harga diriku, kehormatanku, semuanya selesai malam ini. Mereka membawaku mendekati pintu keluar ballroom menuju lorong toilet. Pintu kayu jati yang berat itu sudah di depan mata. Satu langkah lagi, dan aku akan masuk ke dalam neraka yang sesungguhnya. Namun, tepat saat tangan satpam hendak mendorong pintu itu terbuka, sebuah suara anak kecil terdengar melengking, membelah keriuhan dan tangisan dengan nada yang jernih, lantang, dan penuh amarah yang murni. Lepaskan ibuku. Langkah satpam terhenti. Selin menoleh kaget. Bu Ratna mengerutkan kening. Di tengah ballroom, berdiri seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun. Wajahnya merah padam, napasnya tersengal sehabis berlari. Di tangan kanannya, ia menggenggam sebuah tablet erat-erat. Seolah itu adalah pedang yang akan digunakannya untuk melawan dunia. Kak, anakku. Suara lantang Fatih masih menggema, memantul di dinding-dinding ballroom yang tinggi, membekukan gerakan semua orang dewasa di ruangan itu. Dua satpam yang mencengkeram lenganku melonggarkan pegangan mereka sedikit, terkejut melihat seorang bocah kecil berani menginterupsi perintah sang nyonya besar. Aku memanfaatkan detik itu untuk merosot ke lantai, menarik kakiku yang lemas dan berusaha menutupi bagian dadaku yang terekspos karena jilbabku yang sudah miring tak karuan. Fatih. Bisikku serak, air mata memburamkan pandanganku. Hatiku hancur berkeping-keping. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa malu yang tak tertahankan. Anakku, putra kecilku yang selalu kujaga kesucian matanya, kini harus melihat ibunya diseret seperti binatang, dituduh mencuri, dan dipermalukan di depan umum. Fatih tidak berlari memelukku. Bocah 7 tahun itu berdiri tegak dengan kaki terpentang lebar, memasang kuda-kuda defensif. Wajahnya yang biasa polos dan penuh tawa, kini mengeras. Alisnya menukik tajam, menatap nenek kandungnya sendiri dengan sorot mata yang menyala-nyala oleh amarah murni. Anak kecil ngapain di sini? Bentak Selin, memecah keheningan. Ia mengibaskan tangannya dengan gusar, seolah Fatih adalah lalat pengganggu. Mbak Susi, mana babysitter? Kenapa Fatih dibiarkan masuk ke area dewasa? Selin melangkah maju, hak sepatunya berbunyi tak cepat. Wajahnya merah padam karena rencananya tertunda. Fatih, pulang ke kamar sekarang. Ini urusan orang tua. Jangan bikin malu nenek. Namun, sebelum Selin sempat menyentuh bahu keponakannya, sebuah auman keras terdengar dari arah belakang. Jangan sentuh anakku, ular betina. Damar, yang melihat putranya dalam bahaya, mendapatkan lonjakan adrenalin yang luar biasa. Dengan kekuatan seorang ayah yang terdesak, ia menghentakkan tubuhnya sekuat tenaga. Siku kanannya menghantam ulu hati Bagas yang menahannya, membuat adik iparnya itu terhuyung mundur sambil memegangi perut. Buk! Damar berhasil melepaskan diri. Ia tidak lari ke arahku, melainkan lari menerjang ke tengah, berdiri tepat di antara Fatih dan Selin.
Napas Damar memburu kasar. Kemejanya robek di bagian bahu, rambutnya acak-acakan. Ia tampak seperti banteng terluka yang siap menanduk siapa saja. "Cukup!" desis Damar, suaranya bergetar hebat menahan tangis dan amarah. Ia menunjuk wajah Selin, lalu beralih menunjuk wajah ibunya sendiri. "Kalian sudah hancurkan istriku. Sekarang kalian mau merusak mental cucu kalian sendiri. Di mana hati nurani kalian, Mama? Di mana?" Bu Ratna tidak tampak gentar sedikit pun. Wanita tua itu justru merapikan letak kalung mutiaranya dengan tenang, seolah teriakan putranya hanyalah gonggongan anjing tetangga yang berisik. "Jangan dramatis, Damar," jawab Bu Ratna dingin. Ia menatap Fatih dengan tatapan yang sama sekali tidak ada kehangatan seorang nenek. "Justru Mama sedang mendidik istrimu. Dan kamu, Fatih, lihat ibumu itu. Lihat baik-baik. Itu contoh wanita yang tidak punya martabat. Kamu mau punya ibu seorang pencuri?" "Ibu bukan pencuri," teriak Fatih. Suaranya melengking tinggi hingga membuat mikrofon di panggung berdenging feedback. Fatih melangkah maju, keluar dari perlindungan tubuh ayahnya, mendekati Bu Ratna. Jarak mereka kini hanya terpisah 2 meter. David melawan Goliat. "Nenek jahat," ucap Fatih, napasnya tersengal. Nenek bilang sayang sama Fatih, tapi nenek bikin ibu nangis. Nenek bohong. "Anak kurang ajar. Siapa yang mengajarimu bicara begitu pada orang tua?" Bu Ratna mengangkat tangannya, nyaris melayang untuk menampar. Namun ia sadar ratusan mata sedang menonton. Ia menurunkan tangannya kembali dengan kaku. "Bawa anak ini keluar," perintah Bu Ratna pada satpam. Dan seret ibunya ke kamar mandi. "Lakukan penggeledahan itu segera. Aku tidak punya waktu seharian meladeni drama kampungan ini." Satpam kembali bergerak mendekatiku. Aku memejamkan mata, pasrah. "Ya Allah, kuatkan aku." "Tunggu." Fatih mengangkat tangan kanannya tinggi-tinggi. Benda pipi berwarna hitam yang sedari tadi ia genggam erat. Sebuah tablet, kini ia acungkan ke udara layaknya tameng Captain America. "Jangan ada yang bergerak," ancam Fatih dengan suara yang tiba-tiba terdengar sangat dewasa, sangat dingin. Selin tertawa meremehkan. "Apaan sih? Mau main game? Fatih, ini bukan waktunya main Roblox. Sana pergi." Selin maju hendak merampas tablet itu. "Sini tabletnya. Nanti rusak." Namun Fatih mundur selangkah dengan gesit, lalu menatap tantenya dengan tatapan yang membuat senyum di wajah Selin seketika luntur. Tatapan itu, tatapan seseorang yang memegang kartu as. "Tante Selin takut ya?" tanya Fatih pelan. Pertanyaan itu sederhana, tapi efeknya mematikan. Langkah Selin terhenti di udara. "Apa? Tante takut apa? Ngaco kamu. Takut ketahuan?" lanjut Fatih. Jarinya menari lincah di atas layar tablet. Suasana kembali hening. Semua orang mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gestur anak kecil itu terlalu percaya diri. "Ketahuan apa?" tanya Bu Ratna. Matanya menyipit curiga. Ia mulai merasa tidak nyaman. Instingnya mengatakan ada bahaya yang tidak ia perhitungkan. Fatih menoleh ke arah Damar. "Ayah, tolong sambungkan ini ke TV besar itu." Pintanya sambil menyodorkan tabletnya, menunjuk layar LED raksasa di belakang panggung yang sedari tadi hanya menampilkan logo inisial nama Bu Ratna. "Fatih, kamu punya apa, nak?" tanya Damar bingung. Namun ia menerima tablet itu. "Drone Fatih." "Yah," jawab Fatih, matanya tak lepas menatap mata neneknya. Tadi Fatih main drone di atas. Drone Fatih punya kamera mata-mata. Drone Fatih lihat semuanya saat lampu mati. Dek, jantungku seolah berhenti berdetak sedetik. Mataku terbuka lebar. Aku menatap anakku, lalu menatap langit-langit ballroom. Di wajah Selin, darah seolah tersedot habis seketika. Wajah cantiknya berubah menjadi topeng lilin yang meleleh karena panik. Mulutnya terbuka sedikit, tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bergerak liar, menatap tablet di tangan Damar dengan horor. Mainan. Selin tergagap, suaranya tercekat. Itu cuma mainan anak-anak, mana mungkin bisa merekam. Kameranya 4K, Tante. Dan punya fitur night vision, potong Fatih dengan nada polos yang menghancurkan mental. Bu Ratna menoleh cepat ke arah Selin.
Ia melihat kepanikan yang nyata di wajah putrinya. Kepanikan yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya malam ini, rasa percaya diri Bu Ratna goyah. "Damar, jangan nyalakan," seru Selin tiba-tiba, lupa menjaga image-nya. Ia melompat maju, berusaha merebut tablet itu dari tangan kakaknya. "Itu privasi tamu. Nggak sopan menayangkan video sembarangan." Reaksi Selin yang agresif justru menjadi konfirmasi bagi Damar. Suamiku dengan sigap mengangkat tablet itu tinggi-tinggi, menjauhkannya dari jangkauan tangan Selin yang menggapai-gapai udara. "Kenapa kamu panik, Sel?" tanya Damar dingin. "Kalau memang Hana yang mencuri, video ini justru akan membuktikan kebenaran tuduhan kalian, kan? Kenapa malah takut?" Damar berjalan cepat menuju meja operator di samping panggung, menyeret kabel HDMI yang tergeletak di sana. "Hentikan dia, Mama! Mama, suruh Mas Damar berhenti!" Selin berteriak histeris pada ibunya. Suaranya pecah, bukan lagi suara wanita elegan, melainkan jeritan orang yang terpojok di ujung jurang. Namun Bu Ratna terdiam. Ia mematung. Matanya menatap Selin dengan tatapan baru. Tatapan penuh tanda tanya dan kengerian yang perlahan merayap naik. Ia mulai menyadari sesuatu yang mengerikan mungkin akan terungkap. Damar menancapkan kabel itu ke port tablet. Layar LED raksasa berukuran 4x6 meter di panggung berkedip 2 kali. Lalu biru. Kemudian, sebuah gambar muncul. Jernih. Diambil dari sudut pandang atas, memperlihatkan ubun-ubun ratusan tamu undangan. "Nek," panggil Fatih. Suaranya terdengar lembut namun menusuk di tengah keheningan yang mencekam itu. Fatih menunjuk layar raksasa di belakang neneknya. "Lihat baik-baik, ya. Jangan kedip." Cahaya biru dari layar LED raksasa itu berpendar, menyiram seluruh ballroom dengan kilau artifisial yang dingin. Wajah-wajah para tamu yang tadi penuh penghakiman kini mendongak, mulut mereka sedikit terbuka, terhipnotis oleh gambar yang mulai bergerak di layar. Itu bukan sekadar video rumahan yang goyang. Gambar itu stabil, tajam, dan sangat jernih. Di layar, terlihat pemandangan pesta dari sudut pandang mata Tuhan. Angle tegak lurus dari atas ke bawah, memperlihatkan pola-pola geometris meja bundar, tatanan bunga, dan ubun-ubun ratusan manusia yang bergerak seperti semut dalam sangkar emas. Resolusi 4K yang ditangkap lensa drone mahal itu membuat setiap detail terlihat mengerikan jelasnya. Kilau botak kepala seorang bapak pejabat, uap tipis dari makanan panas, hingga pendaran berlian di leher Bu Ratna yang saat itu masih ada di tempatnya. "Mati Kaaan!" Selin menjerit histeris, suaranya bukan lagi lengkingan manja, melainkan raungan binatang yang terperangkap. Adik iparku itu tidak lagi memedulikan etika sosialita. Ia melompat naik atas panggung rendah tempat meja operator berada, menerjang ke arah kabel HDMI yang tertancap di tablet yang dipegang Damar. Gaun merah mahalnya tersangkut di sudut meja, robek memanjang hingga paha, tapi ia tidak peduli. "Cabut kabelnya. Itu videonya rusak. Itu editan AI. Jangan percaya," teriak Selin membabi buta. Tangannya yang berkuku panjang menggapai-gapai udara, berusaha mencakar tangan Damar. Damar, dengan wajah sedingin es, hanya perlu memutar tubuhnya sedikit untuk menghindari serbuan adiknya yang sedang kalap. "Minggir, Selin," ucap Damar datar. "Mas Damar jahat. Mas mau hancurin aku?" Selin menangis, air matanya melunturkan maskara hitam hingga meleleh ke pipi, mengubah wajah cantiknya menjadi topeng horor yang menyedihkan. Ia memukul dada bidang Damar dengan kepalan tangannya yang lemah. "Matikan. Aku bilang matikan. Mama ah. Suruh Mas Damar mati Kaaan." Bu Ratna tidak menjawab. Wanita tua itu berdiri mematung di tengah ruangan. Matanya terpaku pada layar raksasa di atas kepalanya. Namun, sesekali matanya melirik ke arah Selin yang sedang mengamuk di panggung. Ada sesuatu yang retak di wajah tegas Bu Ratna. Sebuah kesadaran yang lambat laun merayap naik dari perut ke tenggorokannya. Ia melihat kepanikan putrinya yang tidak wajar. Jika Hana memang pelakunya, bukankah Selin seharusnya menjadi orang yang paling ingin video ini diputar? Kenapa dia justru berjuang mati-matian untuk menghentikannya? Biarkan videonya berputar. Suara Bu Ratna terdengar pelan, namun berwibawa. "Tapi Mama, itu privasi," bantah Selin putus asa. "Aku bilang biarkan," bentak Bu Ratna. Suaranya menggelegar,
membungkam tangisan Selin seketika. Selin terdiam, tubuhnya merosot lemas di samping meja operator. Napasnya tersengal-sengal, matanya menatap nanar ke lantai. Ia tahu, ia sudah tidak bisa melakukan apa-apa lagi secara fisik. Di layar, video terus berjalan. Ini 5 menit yang lalu, suara kecil Fatih terdengar menjelaskan, layaknya seorang narator dokumenter. Ia berdiri di samping ayahnya, menunjuk layar dengan jari telunjuk mungilnya. Lihat, itu nenek mau tiup lilin. Itu Om Bagas di kiri. Itu Tante Selin di kanan. Dan itu... Jari Fatih menunjuk sosok kecil di belakang Bu Ratna di layar. Itu ibu. Ibu lagi bawa tisu. Aku mendongak dari posisiku yang masih terduduk di lantai. Di layar itu, aku melihat diriku sendiri. Sosok wanita bergamis sederhana yang tampak begitu kecil dan rapuh di antara kerumunan orang-orang berpakaian glamor. Terlihat jelas di video itu, tanganku penuh dengan kotak tisu dan nampan. Tidak ada gerakan mencurigakan. Aku hanya berdiri diam, menunggu perintah. Suasana di ballroom menjadi hening total. Tidak ada denting gelas, tidak ada bisikan. Semua mata tertuju pada satu titik. Ketegangan di udara begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Di video, momen krusial itu tiba. MC terlihat memberi aba-aba. Layar menjadi gelap. Nah, gelap kan? Nggak kelihatan apa-apa. Seru Selin tiba-tiba dari posisinya yang terduduk, secercah harapan palsu muncul di matanya. Videonya hitam. Nggak ada gunanya. Udah mas, matikan? Memang, di layar raksasa itu, gambar berubah menjadi hitam pekat selama 1 detik. Para tamu mulai bergumam kecewa. Apakah bukti itu gagal? Tapi Fatih hanya tersenyum tipis. Senyum yang diwarisinya dari kecerdasan ayahnya. Tante Selin lupa ya? Ucap Fatih santai. Drone Fatih itu seri Phantom Nighthawk. Kalau sensor cahayanya mendeteksi gelap total, otomatis fiturnya berubah. Fatih mengetuk layar tabletnya 1 kali. Bep. Di layar raksasa, kegelapan itu seketika sirna. Gambar hitam pekat itu berubah menjadi monokrom kehijauan yang terang benderang. Night Vision Mode on. Gumam kaget membahana di seluruh ruangan. Wah, kelihatan semua. Seru seorang bapak di barisan depan. Teknologi inframerah itu menelanjangi kegelapan. Apa yang tadinya tersembunyi di balik selimut malam buatan, kini terpampang nyata dengan detail yang mengerikan. Bayangan menjadi terang. Rahasia menjadi tontonan. Di layar hijau itu, gerakan lambat, slow motion, yang diatur damar mulai memutar detik-detik kejadian. Semua orang bisa melihat Bu Ratna memejamkan mata berdoa. Semua orang bisa melihat Bagas yang sibuk menunduk mencari korek api di saku celananya. Semua orang bisa melihat aku, Hana, yang refleks membungkuk karena kaget mendengar suara gelas pecah di lantai. Tanganku sibuk memunguti pecahan kaca, jauh dari leher Bu Ratna. Lihat ibu, kata Fatih, suaranya bergetar menahan tangis bangga. Tangan ibu di bawah. Ibu mungut beling biar nggak ada yang keinjak. Ibu nggak nyentuh nenek sama sekali. Bukti visual itu tak terbantahkan. Posisi tanganku berada di bawah pinggang, memegang tisu untuk melap tumpahan minuman. Jarak tanganku ke leher Bu Ratna lebih dari 1/2 meter. Mustahil aku bisa menjangkau kalung itu tanpa berdiri tegak. Bu Ratna menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membelalak menatap layar. Ia melihat menantunya yang tadi ia hina, ia caci maki, dan ia suruh telanjangi, ternyata sedang melakukan pekerjaan kotor membersihkan lantai demi keselamatan tamunya. Rasa bersalah mulai menusuk dada Bu Ratna, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Kalau bukan Hana. Gumam Bu Ratna, matanya menyapu layar, mencari sosok lain di dekatnya. Lalu siapa yang ada di kananku? Mata semua orang di ruangan itu bergeser ke sisi kanan layar. Ke sosok wanita bergaun bodycon yang berdiri sangat rapat dengan Bu Ratna. Selin. Di video Night Vision itu, sosok Selin terlihat jelas. Wajahnya tidak sedang berdoa. Matanya terbuka lebar, menatap leher ibunya dengan tatapan fokus yang menakutkan. Detik ke-15 di video. Momen saat lagu Selamat Ulang Tahun mencapai nada tinggi. Tangan Selin, tangan kanan yang dihiasi gelang emas, terangkat perlahan. Gerakannya bukan gerakan memeluk, bukan gerakan merangkul.
Itu adalah gerakan mencabut. Jemari lentik itu menyelinap ke belakang leher Bu Ratna dengan kecepatan pesulap profesional. Klik. Terlihat jelas di layar raksasa yang sebesar dinding bioskop itu. Pengait kalung terlepas. Selin tidak menjatuhkannya ke lantai. Ia tidak membiarkannya hilang. Dengan gerakan yang sangat terlatih dan cepat, tangan Selin menangkap kalung yang jatuh itu sebelum menyentuh dada ibunya, meremasnya dalam kepalan tangan, lalu dengan gerakan kilat menarik tangannya kembali dan memasukkan benda berkilau itu ke dalam belahan dadanya sendiri. Semua terjadi hanya dalam waktu 3 detik. Rekaman itu berhenti. Damar menekan tombol pause. Gambar diam, freeze frame, terpampang di layar raksasa. Tangan Selin yang sedang menggenggam kalung, The Blue Tear, tepat di depan dada ibunya, dengan ekspresi wajah licik yang terekam sempurna dalam warna hijau inframerah. Keheningan di ballroom itu pecah berkeping-keping. Bukan oleh teriakan, tapi oleh suara hirupan napas kaget dari ratusan orang secara bersamaan. Hah! Astaga! Gila! Bu Ratna tidak berteriak. Ia tidak bergerak. Tubuhnya kaku seperti patung batu. Ia menatap layar raksasa itu, lalu perlahan, sangat perlahan, ia memutar kepalanya ke arah panggung. Di sana, Selin masih terduduk di lantai. Wajahnya pucat pasi, lebih putih dari mayat. Ia tidak berani mengangkat wajahnya. Tubuhnya gemetar hebat, bahunya berguncang. Bu Ratna melangkah mendekat. Suara hak sepatunya terdengar seperti detak jam kematian. Tak, tak, tak. Ia berhenti tepat di depan panggung, mendongak menatap putri kandungnya yang kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan. Selin, panggil Bu Ratna. Suaranya tidak keras, sangat pelan. Tapi getarannya mampu meruntuhkan gedung itu. Turun ke sini. Selin bergerak turun dari panggung rendah itu dengan gerakan patah-patah, seolah sendi-sendi lututnya telah dilucuti satu persatu. Tidak ada lagi keanggunan seorang sosialita, tidak ada lagi dagu yang terangkat sombong. Yang tersisa hanyalah onggokan daging berbalut gaun mewah yang gemetar ketakutan di bawah sorot mata ratusan hakim tak kasat mata. Jarak dari panggung ke tempat Bu Ratna berdiri hanya sekitar 5 meter. Namun bagi Selin, itu terasa seperti berjalan melintasi padang gurun yang penuh ranjau. Setiap langkahnya diiringi oleh suara shutter kamera ponsel para tamu yang kini terang-terangan merekamnya. Jika tadi mereka merekam untuk memuji, kini mereka merekam untuk menghancurkan. Hukum sosialita itu kejam. 1 detik kau dipuja, detik berikutnya kau akan dimangsa. Mama. Mama dengar dulu. Selin mencoba membuka suara saat ia tiba di hadapan ibunya. Suaranya serak, air matanya telah merusak riasan wajahnya hingga ia tampak seperti badut yang menangis. Ini nggak seperti yang Mama pikirkan. Video itu pasti salah angle itu. Diam. Bentakan Bu Ratna tidak keras, namun padat dan berat, seperti palu godam yang menghantam beton. Bu Ratna tidak menatap wajah putrinya. Matanya terpaku pada satu titik. Titik yang menjadi pusat segala kebohongan malam ini. Mata Bu Ratna menatap lurus ke arah belahan dada Selin, tempat di mana gaun merah bodycon itu sedikit menggembung tidak wajar. Di layar raksasa di belakang mereka, gambar freeze frame tangan Selin yang memasukkan kalung itu masih terpampang nyata, menjadi latar belakang yang ironis bagi drama ibu dan anak ini. Kau bilang. Suara Bu Ratna bergetar, napasnya memburu menahan gejolak emosi yang siap meledakkan dadanya. Kau bilang Hana yang mencurinya. Kau bilang Hana menyembunyikannya di balik bajunya. Kau bahkan menyuruh satpam menelanjangi dia. Bu Ratna maju 1 langkah. Aura intimidasi yang biasa ia gunakan untuk menekan lawan bisnisnya, kini ia tujukan sepenuhnya pada darah dagingnya sendiri. Padahal barang itu ada padamu sepanjang waktu. Menempel di kulitmu, menghangat di dadamu, sementara kau membiarkan kakak iparmu diseret seperti binatang. Mama, aku bisa jelasin. Aku cuma mau ngeprank. Iya, ini cuma prank ulang tahun. Selin berusaha mengelak, mencari alasan paling konyol yang bisa dipikirkan otaknya yang panik. Aku berniat mengembalikannya pas potong kue. Sumpah, Mama. Prank? Sela damar dari arah meja operator. Suara kakak sulung itu terdengar penuh jijik. Ia berjalan mendekat, merangkul Fatih yang masih memegang tabletnya. Prank macam apa yang melibatkan tuduhan kriminal, penggeledahan fisik, dan ancaman penjara? Selin, kau bukan anak kecil. Kau wanita dewasa yang serakah.
Mas Damar jangan kompor. Ini semua gara-gara istrimu yang kampungan itu. Selin masih mencoba menyalahkan orang lain. Jarinya menunjuk ke arahku yang masih terduduk lemas di lantai dibantu berdiri oleh seorang pelayan yang merasa iba. Cukup, teriak Bu Ratna. Wanita parubaya itu menengadahkan tangannya di depan wajah Selin. Telapak tangannya terbuka, menuntut. Keluarkan, perintah Bu Ratna dingin. Selin menggeleng, mundur selangkah. Mama, keluarkan atau aku robek gaunmu di sini sekarang juga. Teriakan Bu Ratna pecah, melengking tinggi hingga urat-urat di lehernya menonjol. Kesabarannya sudah hangus terbakar. Ia tidak peduli lagi pada tamu undangan. Ia tidak peduli pada martabat. Ia hanya ingin kebenaran itu keluar dari persembunyiannya. Selin tersentak kaget. Ia belum pernah melihat ibunya semarah ini. Dengan tangan gemetar hebat, ia perlahan merogoh ke dalam belahan gaunnya. Gerakannya lambat, penuh keraguan, disaksikan oleh ratusan pasang mata yang menahan napas. Saat tangan Selin keluar kembali, cahaya lampu chandelier menangkap kilauan biru yang sangat familiar. Di telapak tangan Selin yang berkeringat, tergeletak kalung The Blue Tear. Rantai pengaitnya yang patah menjuntai menyedihkan. Berlian-berlian kecil di sekeliling safir biru itu berkilap, menjadi saksi bisu dari keserakahan yang menjijikan. Gumam kaget kembali terdengar membahana. Ya ampun, benar-benar dia. Anak kandung sendiri loh. Tega banget ya fitnah orang sampai segitunya. Bagas, suami Selin, yang sedari tadi dia mematung di samping meja kue, tiba-tiba menerobos maju. Wajah lelaki itu merah padam, campuran antara rasa malu yang luar biasa dan amarah. Ia menyambar lengan istrinya kasar. Kamu mencuri? Desis Bagas, matanya melotot tak percaya. Aku kasih kamu kartu kredit unlimited. Aku kasih kamu segalanya. Kenapa kamu mencuri kalung ibumu sendiri? Selin menangis histeris, pertahanannya runtuh total. Ia jatuh berlutut di lantai marmer, memeluk kaki ibunya. Namun Bu Ratna tidak bergeming sedikitpun. Bagas bohong. Mama! Raung Selin di sela tangisnya. Kartu kreditku sudah diblokir semua sama dia. Aku dikejar hutang. Mama! Aku kalah main saham. Aku ikut judi online buat balikin modal. Tapi malah kalah lagi. Hutangku 2 miliar. Mama! Orang-orang itu mengancam akan menyebarkan foto aibku kalau aku nggak bayar minggu ini. Pengakuan itu meluncur deras, membuka kotak Pandora kebusukan gaya hidup Selin yang selama ini tertutup rapi oleh postingan Instagram yang aestetik. Ternyata di balik tas Hermes dan liburan ke Paris, ada gunungan hutang dan kecanduan judi yang mengerikan. Jadi, Bu Ratna menatap puncak kepala anaknya dengan tatapan kosong. Kau mencuri kalungku untuk membayar hutang judimu, dan kau menumbalkan Hana, menantu yang selama ini diam saja meski kau hina. Bu Ratna menoleh perlahan ke arahku. Aku sudah berdiri, bersandar pada pilar kokoh di dekat pintu. Jilbabku miring, mataku bengkak, gamisku kotor oleh debu lantai. Di tanganku, aku masih memegang erat sisa-sisa harga diriku. Tasku yang rusak dan amplop berisi uang receh yang tadi dihamburkan Selin. Pandangan mata kami bertemu. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun pernikahanku dengan Damar, aku melihat sesuatu yang berbeda di mata mertuaku. Biasanya, mata itu penuh kilat meremehkan. Tapi malam ini, kilat itu padam. Digantikan oleh kabut penyesalan yang tebal. Bu Ratna melihatku bukan sebagai objek penderita, melainkan sebagai cermin yang memantulkan betapa buruknya rupa keluarganya sendiri. Ia melihat uang receh yang berserakan di lantai, uang halal yang tadi ia tertawakan. Lalu ia melihat kalung berlian di tangan Selin, barang haram yang dicuri oleh putri emasnya. Ironi itu menampar wajahnya bolak-balik. Hana. Bibir Bu Ratna bergerak pelan, menyebut namaku tanpa nada sinis untuk pertama kalinya. Kakinya bergerak 1 langkah ke arahku. Mungkin ingin meminta maaf, mungkin ingin merangkul. Tapi aku mundur. Aku menggeleng pelan, menolak interaksi itu. Luka di hatiku sudah terlalu dalam. Permintaan maaf tidak akan bisa menghapus jejak tangan satpam di lenganku. Tidak bisa menghapus rasa malu saat tasku ditumpahkan, tidak bisa menghapus trauma dituduh telanjang di depan umum. Damar berjalan menghampiriku. Ia merangkul bahuku erat, sangat erat. Seolah takut aku akan hancur menjadi debu jika ia melepaskannya. Fatih memegang tanganku yang satu lagi, menempelkan pipinya di telapak tanganku yang dingin.
Ayo kita pulang, Mas, bisikku lirih. Aku nggak kuat di sini. Udaranya sesak. Damar mengangguk tegas. Ia tidak menoleh lagi pada ibu dan adiknya. Ia memunguti dompet bututku dari lantai, memasukkannya ke saku celananya, lalu menuntun kami berjalan menuju pintu keluar. Tunggu! Damar! Hana! Panggil Bu Ratna. Suaranya terdengar putus asa. Ia melangkah mengejar kami, mengabaikan Selin yang masih meraung-raung di lantai. Jangan pergi dulu. Kita selesaikan ini baik-baik. Mama Sel. Damar berhenti tepat di ambang pintu ukiran Jepara itu. Ia tidak berbalik badan. Ia hanya menolehkan kepalanya sedikit ke belakang, memberikan satu kalimat terakhir yang akan menghantui ibunya seumur hidup. Mama tidak cuma salah. Mama sudah kehilangan, ucap Damar datar. Mama sibuk menjaga berlian di leher Mama, sampai Mama membuang berlian sesungguhnya yang tulus merawat Mama nanti di hari tua. Selamat ulang tahun, Mama. Nikmati pestanya bersama putri kesayangan Mama. Damar membawa kami keluar, menembus malam Jakarta yang dingin. Namun, di dalam ballroom, drama belum usai. Bu Ratna berdiri terpaku menatap punggung anak dan cucunya menjauh. Kakinya lemas. Dunianya yang sempurna, yang dibangun di atas pondasi gengsi dan materi, baru saja runtuh dalam waktu 1 jam. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar mendekat dari arah lobi hotel. Meraung-raung, semakin lama semakin keras. Bagas, yang wajahnya masih merah pada menahan malu, mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Maaf, Mama, ucap Bagas dingin pada mertuanya. Aku tidak bisa menanggung hutang 2 miliar istriku. Dan aku tidak mau terseret kasus pencurian ini. Aku sudah menelepon polisi. Selin mendongak kaget, wajahnya pucat pasi. Mas Bagas, kamu laporin aku? Aku istrimu, Mas. Mantan istri, koreksi Bagas tajam. Pengacaraku akan mengirim surat cerai besok pagi. Bu Ratna terhuyung ke belakang, tangannya memegangi dada yang terasa nyeri hebat. Ia melihat polisi berseragam mulai masuk ke dalam ballroom, didampingi manajer hotel. Ia melihat Selin yang merangkak mundur ketakutan. Ia melihat tamu-tamu yang berbisik-bisik penuh cemoohan. Dan saat tatapan matanya jatuh pada layar raksasa yang masih menampilkan tangan Selin mencuri kalung itu, pandangan Bu Ratna menggelap. Tubuhnya limbung. Mama! Teriakan Selin adalah suara terakhir yang terdengar sebelum tubuh wanita penguasa itu ambruk menghantam lantai keras, tepat di samping pecahan gelas yang belum sempat dibersihkan. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung, menggantikan aroma parfum Baccarat dan champagne yang sempat memenuhi rongga dada Bu Ratna beberapa jam lalu. Suara bising tepuk tangan dan musik orkestra kini berganti menjadi bunyi bip-bip monoton dari mesin monitor detak jantung di samping ranjang. Bu Ratna mengerjapkan matanya perlahan. Langit-langit ruangan itu putih bersih, terlalu putih hingga menyilaukan. Ia mencoba menggerakkan tangannya, namun terasa berat oleh selang infus. Sudah sadar, Bu? Bukan suara Selin. Bukan suara Damar. Itu suara asing seorang perawat berseragam putih yang sedang mengganti cairan infus. Bu Ratna menoleh lemah ke sekeliling ruangan VVIP yang luas itu. Ada sofa kulit mewah, TV layar datar, dan buket bunga besar di meja. Tapi, tidak ada manusia lain. Ruangan itu dingin. Anak saya mana? Tanya Bu Ratna. Suaranya parau dan kering. Perawat itu tampak ragu sejenak, lalu menjawab dengan nada profesional yang berjarak. Pak Damar tadi yang mengantar ibu ke sini, tapi beliau sudah pulang setelah administrasi selesai. Kalau Mbak Selin. Perawat itu menggigit bibirnya, seolah takut menyampaikan berita buruk. Mbak Selin sedang menjalani pemeriksaan di kantor polisi, Bu. Tadi ada 2 petugas yang datang minta keterangan dokter soal kondisi ibu. Hati Bu Ratna mencelos. Ingatan tentang malam petaka itu kembali menghantamnya seperti ombak pasang. Wajah Selin yang pucat saat digelandang polisi. Wajah Bagas yang penuh kebencian melempar cincin kawinnya. Dan yang paling menyakitkan, tatapan dingin Damar dan punggung Hana yang menjauh pergi. Air mata menetes dari sudut mata tua Bu Ratna, mengalir ke bantal yang empuk namun terasa keras baginya malam ini. Ia meraba lehernya. Kosong. Kalung, Blue Tear, itu sudah disita sebagai barang bukti. Harta yang ia banggakan, pesta yang ia siapkan setahun penuh,
Reputasi yang ia bangun puluhan tahun semuanya lenyap dalam satu malam. Dan yang tersisa hanyalah kesunyian yang mencekam ini. 3 minggu kemudian. Sore itu langit Jakarta berwarna abu-abu, menurunkan gerimis yang membuat suasana semakin sendu. Di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota, aroma pisang goreng dan teh melati menguar dari ventilasi sebuah rumah tipe 36. Itu rumah kontrakan Damar dan Hana. Hana sedang duduk di teras, melipat pakaian kering yang baru diangkat dari jemuran. Fatih duduk di sebelahnya, sedang mengerjakan PR matematika sambil sesekali mencomot pisang goreng yang masih hangat. Damar sedang menyiram tanaman cabai di pot-pot kecil di halaman depan. Pemandangan itu begitu sederhana, jauh dari kemewahan, tapi dipenuhi tawa ringan dan obrolan hangat. Sebuah mobil Mercedes hitam mengkilap berhenti perlahan di depan pagar besi yang catnya mulai mengelupas. Tawa di teras itu seketika berhenti. Damar meletakkan selang airnya. Hana menghentikan gerakan tangannya melipat baju. Fatih menatap mobil itu dengan waspada. Pintu belakang mobil terbuka. Bu Ratna turun. Ia tidak lagi mengenakan gaun tweed mewahnya. Ia hanya memakai gamis longgar berwarna gelap dan kerudung instan sederhana. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Garis-garis keriput terlihat jelas tanpa tertutup make-up tebal. Jalannya pun kini dibantu tongkat. Damar berjalan mendekati pagar, namun ia tidak membukanya. Ia berdiri di balik jeruji besi, menatap ibunya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara rindu, kasihan, tapi juga ketegasan yang baru. "Mau apa mama kesini?" tanya Damar datar. Bu Ratna memegang jeruji pagar dengan tangannya yang gemetar. Matanya basah menatap anak, menantu, dan cucunya. "Dam, mama boleh masuk? Mama bawakan mainan buat Fatih." Bu Ratna mengangkat sebuah paper bag berisi robot-robotan mahal. Fatih hanya melirik sekilas, lalu kembali menekuni buku tulisnya. "Fatih sudah punya banyak mainan, Mama. Drone dari aku lebih dari cukup," jawab Damar, menolak halus. "Mama kangen, nak." Isak Bu Ratna pecah. Pertahanannya runtuh di depan pagar rumah kontrakan itu. Rumah besar itu sepi sekali. Damar. Selin divonis 2 tahun penjara. Bagas menggugat harta Gonogini. Teman-teman arisan Mama menjauh semua. Mama sendirian. Wanita tua itu menatap ke arah Hana yang masih duduk di teras. "Hana," panggilnya lirih. "Maafkan Mama, nak. Mama hilaf. Mama dibutakan harta. Tolong, kembalilah ke rumah. Mama janji akan perlakukan kamu seperti ratu. Mama akan belikan rumah baru buat kalian. Mobil baru asal kalian mau temani Mama." Hana meletakkan lipatan bajunya. Ia berdiri, merapikan gamisnya, lalu berjalan perlahan mendekati pagar. Ia berdiri di samping Damar. Wajahnya tenang, tidak ada dendam, tapi juga tidak ada lagi ketakutan atau rasa minder seperti dulu. Hana tersenyum. Senyum yang tulus, namun menyiratkan perpisahan. "Mama," ucap Hana lembut. Hana sudah memaafkan Mama sejak malam itu. Hana tidak simpan dendam. Hana doakan Mama sehat selalu. Mata Bu Ratna berbinar penuh harap. "Benarkah? Kalau begitu ayo kemas barang-barang kalian. Kita pulang." "Tidak, Mama," potong Hana tegas. Senyum Bu Ratna membeku. "Hana memaafkan, tapi bukan berarti Hana lupa," lanjut Hana dengan suara yang stabil. "Luka fisik di lengan Hana sudah sembuh. Tapi luka di hati saat harga diri Hana ditelanjangi di depan ratusan orang, itu butuh waktu lama untuk pulih, Mama." Dan Hana tidak mau Fatih tumbuh di lingkungan yang mengukur nilai manusia dari merek tas yang dipakainya. Damar menggenggam tangan istrinya, menguatkan. "Kami bahagia di sini, Mama. Rumah ini kecil, bocor kalau hujan deras, tapi di sini tidak ada yang memaksa kami menjadi orang lain. Di sini tenang. Tapi Mama butuh kalian." Bu Ratna menangis, tubuhnya merosot berpegangan pada pagar. "Mama punya segalanya sekarang," kata Damar. "Mama punya rumah gedongan, punya sisa perhiasan, punya aset. Nikmatilah semua itu, Mama. Bukankah itu yang selama ini Mama agung-agungkan di depan Hana?" "Itu semua benda mati, Damar. Benda mati tidak bisa memeluk Mama saat Mama sakit," raung Bu Ratna. Hana mengulurkan tangannya lewat celah pagar, menyentuh punggung tangan mertuanya sebentar,
lalu menariknya kembali. Suatu saat nanti, kalau hati kami sudah benar-benar siap, kami akan main ke rumah Mama, kata Hana. Tapi tidak sekarang. Dan tidak untuk tinggal. Pulanglah, Mama. Langit sudah mendung. Hana berbalik badan, kembali duduk di teras memeluk Fatih. Damar menatap ibunya sekali lagi, mengangguk hormat, lalu berbalik menyusul istrinya. Bu Ratna berdiri terpaku di luar pagar. Gerimis mulai turun semakin deras, membasahi wajah tuanya, menyamarkan air mata penyesalan yang terlambat. Ia melihat ke dalam teras. Di sana, di bawah lampu kuning yang redup, ia melihat berlian yang sesungguhnya. Keluarga yang utuh, tawa yang tulus, kehangatan yang tidak bisa dibeli dengan black card manapun. Ia merogoh saku gamisnya, menggenggam sebuah cincin berlian besar yang masih ia pakai. Cincin itu terasa dingin, keras, menyakitkan. Terkadang, bisik Bu Ratna pada angin yang berhembus, suaranya hilang ditelan suara hujan. Kita baru sadar kita sedang memegang kaca dan membuang permata, saat tangan kita sudah terluka parah oleh pecahannya. Bu Ratna berbalik perlahan, berjalan tertatih menuju mobil mewahnya yang dingin, meninggalkan kehangatan yang tak akan pernah bisa ia miliki lagi sepenuhnya. Halo Sobat Dira. Wah, merinding banget ya akhir kisah Bu Ratna. Cerita ini mengajarkan kita satu hal penting. Jangan pernah menilai buku dari sampulnya, dan jangan pernah menilai kemuliaan seseorang dari isi dompetnya. Karena saat roda kehidupan berputar, seringkali tangan yang kita hina itulah yang justru paling tulus ingin menolong kita. Harta bisa dicari, tapi ketulusan hati adalah rezeki yang paling mahal. Jaga keluarga kalian, sayangi mereka apa adanya, sebelum penyesalan datang terlambat seperti Bu Ratna. Terima kasih sudah mendengarkan kisah drama emosional ini sampai akhir. Kalau kalian suka dengan cerita yang menguras air mata dan penuh pelajaran hidup seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe channel Dira Story, like video ini, dan bagikan ke teman-teman kalian agar pesan moralnya menyebar luas. Sampai jumpa di kisah-kisah seru berikutnya.